keragaman agama, keragaman ras manusia, keragaman adat suku bangsa, keragaman partai politik, keragaman kelas-kelas ekonomi, sampai kapanpun tidak akan bisa dipersatukan kecuali memiliki penyebut bersama. Penyebut bersama itu namanya Indonesia. Sedangkan nilai-nilai bersama yang menautkan segala keragaman itu terkristalisasi di dalam nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, jadi singkat kata, Pancasila itu titik temu yang memungkinkan segala warna bisa bersatu. Pancasila juga titik pijak di mana hukum, perundang-undangan, kebijakan harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila juga sekaligus titik tuju, bintang penuntun atau pedoman kemana bangsa ini harus diarahkan. Oke. Bagaimana cara Pancasila mencari titik temu dari keragaman? Itu sebenarnya persis seperti bagaimana cara Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dan mendapati di Mekah itu satu kenyataan kehidupan suku-suku yang tidak pernah akur, antara Aus, Khazraj dan lain-lain itu tidak pernah akur. Agamanya juga macam-macam. Di situ ada Nasrani, di situ ada Yahudi, ada Muslim, juga ada Muhajirin, ada Ansor. Nah, dan itu yang membedakan sebenarnya agama Islam dengan agama lain. Kalau agama Kristen itu ketika hadir relatif homogen, Yahudi juga, Bani Israel saja homogen. Tapi ketika Islam hadir di Madinah, segala keragaman itu sudah ada di sana. Dan Rasulullah harus mencari titik temu tadi, mencari penyebut bersama di antara keragaman masyarakat yang ada di Madinah. Maka kemudian cara yang dilakukan dalam mengelola muamalah kehidupan bersama dalam masyarakat berjemuk, Rasulullah SAW dengan mengundang segala suku-suku dan agama yang ada, membuat satu konsensus yang disebut dengan apa? Piagam Madinah, Al-Ithaq Al-Madinah. Jadi Rasulullah memimpin Madinah pertama-tama tidak langsung pakai syariah Islam, tapi lewat piagam bersama. Piagam bersama yang membuat segala kabilah-kabilah, segala agama mengikat pada perjanjian bersama dalam kehidupan publik, urusan umum. Nah, kalau kita perhatikan, apa itu moral piagam Madinah? Pertama, kalau kita perhatikan, moral Madinah itu adalah moral satu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keragaman, tetapi di dalam semangat keumatan. Coba saya tanya, arti kata umat itu sebenarnya apa sih? Ummah? Karena sekarang pengertiannya kan mulai agak menyempit. Sekarang ini kalau nyebut umat masih bagus kalau umat Islam gitu kan. Mulai menyempit. Umat dari zaman umatnya kan satu totalitas, satu keseluruhan. Maka Yahudi juga dikatakan bagian dari umat, Nasrani bagian dari umat. Mereka adalah ummatan wahidah, umat-umat yang bersatu. Jadi sebenarnya pengertian negara bangsa itu awalnya justru dipelopori oleh Nabi Muhammad di Madinah, di mana dalam kehidupan politik Madinah itu segala macam manusia dengan segala agama disamakan, diperlakukan sebagai umat. Bahkan dalam moral Madinah, pengertian umat bukan hanya berlaku bagi semua manusia. Bahkan flora dan fauna pun, tumbuh-tumbuhan dan binatang disebut sebagai umat, bagian dari umat. Bagian dari satu totalitas makhluk hidup. Karena ada bunyi, ada ayat di dalam Al-Quran, bunyinya gini: wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahi illa umamun amsaluhum. Tidak ada binatang melata dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa, melainkan mereka juga umat seperti kalian. Makanya kalau kita umroh atau naik haji, setelah kita mengenakan pakaian ihram, dilarang dua hal, apa coba? Membunuh binatang dan menebang pepohonan, karena mereka juga apa? Umat. Tuh, betapa luasnya pengertian umat di zaman
di zaman moral Madinah itu. Dan artinya di dalam masyarakat Madinah yang Yahudi silakan beragama dan beribadah menurut agama Yahudi, yang Nasrani silakan beribadah menurut agama Nasrani. Kalau yang satu diserang, yang lain membela, kecuali bagi mereka yang melanggar kesepakatan bersama, maka itu yang diperangi. Jadi Nabi Muhammad memerangi itu bukan karena alasan keagamaannya, tapi akibat pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Nah, jadi itu juga ketika bangsa Indonesia ingin membentuk satu dasar negara, pertama-tama dasar yang menyatukan kita apa? Bung Karno mengatakan setiap orang Indonesia hendaklah mereka yang bertuhan menurut agamanya masing-masing, tapi bertuhan dengan cara yang lapang, dengan cara yang berkebudayaan, dengan cara yang toleran, gitu loh. Jadi itulah prinsip moral Madinah pertama yang juga tersimpul di dalam moral sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi meskipun dalam ketuhanan yang Maha Esa dikatakan hendaklah setiap orang Indonesia bertuhan dengan cara yang menurut agamanya masing-masing, bertuhan dengan cara yang leluasa, bertuhan dengan cara yang toleran. Nah, ini sesuai dengan moral pertama dari Piagam Madinah. Kedua, moral Madinah itu apa sih? Moral publik Madinah itu adalah satu moral publik yang menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Di dalam moral Islam dikatakan laqad karomna Bani Adam, seluruh anak-anak Adam itu dimuliakan. Bunyinya malah bukan laqad karomna muslimin saja, laqad karomna Bani Adam, seluruh anak-anak Adam itu dimuliakan. Makanya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh anak manusia apapun, dari anak siapapun, fitrah dia, suci. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala nafsan jami'an. Barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang jelas, seperti membunuh satu kemanusiaan itu sendiri. Jadi moral Madinah adalah moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Dan prosesi terpenting dalam pengukuhan ini terjadi di dalam ibadah haji. Nah ini jadi saya sering sedih sekali, Indonesia ini termasuk negara dengan kuota hajinya jebol terus, kan? Sekarang kalau kita ingin haji, aduh gak tahu nih adik-adik ini berapa puluh tahun lagi bisa naik haji. Karena kalau nggak salah antriannya bisa sampai 20 tahunan. Tapi oke lah. Sebenarnya jantung ibadah haji itu apa? Jantung ibadah haji itu apa? Enggak. Apa ya sebenarnya? Pokok utama ibadah haji itu apa? Kalau umroh kan hanya di Masjidil Haram saja. Tapi kalau haji itu apa? Wukuf di Arafah. Ini al-hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tapi apa pentingnya Arafah itu? Karena kan sebenarnya padang tandus saja. Sekarang lumayan ada penghijauan, orang Arab menyebutnya Sajaratus Soekarno. Karena ide penghijauan Arafah datang dari Presiden Soekarno. What's so important of Arafah? Sehingga itu dijadikan jantung ibadah haji. Di Arafah itulah berlangsung khutbatul wada, khutbah terakhir Nabi sebelum meninggal, yang isi khutbahnya menyeru pada 3 hal. Pada hari ini aku sucikan darahmu, hartamu, dan kehormatanmu, ad-dima wal amwal wal arad, hak hidup, hak milik, dan kehormatan. Bahwa setiap manusia berhak atas hidup, gak boleh dibunuh sembarangan. Kedua, hak miliknya tidak boleh dijarah sembarangan. Ketiga, setiap manusia punya dignitas, hormat, martabat yang sama, mau kulit hitam, mau kulit putih, suku apapun, sama derajatnya di mata Tuhan. Oleh karena itu berhak mendapatkan pelayanan yang setara, nggak boleh ada diskriminasi. Nah, sekian ratus tahun kemudian, para pendiri bangsa Amerika, termasuk Thomas Jefferson, jangan lupa loh, Thomas Jefferson itu juga pembaca Al-Quran.
saya punya namanya Jefferson Quran. Dia banyak sekali mempelajari gagasan hak dasar dari tradisi Islam yang kemudian di dalam Declaration of Independence Amerika disebutkan di dalam rangka the pursuit of happiness tadi, mengejar kebahagiaan, perlu dijamin 3 hal: life, fortune, and sacred honor. Hak hidup, hak milik, dan kehormatan yang mendapatkan inspirasinya dari moral Arafah itu. Sehingga gak heran kemudian di Mahkamah Agung Amerika dulu, Nabi Muhammad ini termasuk salah satu dari sekian banyak tokoh-tokoh dunia yang dipahat di sana sebagai teladan dari keadilan dan kemanusiaan. Kalau dulu sih ada ininya ya, ada patungnya, tapi sekarang setelah diprotes tinggal kaligrafinya saja. Oke, itu yang kedua. Jadi moral Madinah adalah moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan.